Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Melani dan Kakak Dina. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu lagi adik-adik. Udah lama banget, nggak sih Kak? Udah lama, kita nggak sekolah minggu ya. Iya, udah kangen banget sama adik-adik nih. Tapi ya gimana ya, kita harus sabar ya adik-adik, karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, tapi kita harus semangat karena hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau gitu kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah di sini. Salam juga. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, setelah beberapa lama yang lalu ini ya, pasti adik-adik dan kakak Melani, kakak Dina banyak melakukan kesalahan yang mendukacitakan hati Tuhan, hati orang tua, teman-teman, atau saudara-saudara kita ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Bagi adik-adik yang sudah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, ada berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita kembali memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Bangkit berdiri adik-adik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, ada petunjuk hidup baru bagi kita semua yang terambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-38a, berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Nah, mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 6 ayatnya yang ke-9. Mari kita sebutkan bersama-sama ya Kak Dina. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Untuk mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Baca Alkitab. Dan kita bangkit berdiri lagi adik-adik.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk segala perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan karuniakan kepada kami hari lepas hari hingga hari ini ya Tuhan. Kembali lagi Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah pada hari ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengarkan cerita akan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, bantu kami untuk duduk tenang, diam dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Berkati Tuhan agar firman ini ya Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami terima, agar hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang rajin berdoa? Ya, kalau anak sekolah minggu pasti harus rajin berdoa. Karena kalau kita berdoa itu berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ya, melalui berdoa kita memberikan permohonan kita kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan sangat senang loh kalau kita rajin berdoa. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu, mereka memilih pengganti Yudas dengan cara berdoa dan membuang undi. Ya, pada saat itu mereka berkumpul di satu tempat, kira-kira ada 120 orang banyaknya, bersama dengan 11 murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua sedang berkumpul dan mencari pengganti Yudas. Kita tahu kan pada waktu itu Yudas pergi meninggalkan Tuhan, dia sudah tidak terhitung lagi dari 12 rasul itu. Jadi masih ada tinggal 11 orang. Lalu mereka 11 rasul itu mencari pengganti Yudas. Lalu didapatlah 2 orang kandidat. Yang pertama Yusuf, lalu yang kedua Matias. Orang 2 ini, Yusuf dan Matias, adalah orang-orang yang senantiasa mengikut Tuhan, yang hidupnya baik, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Lalu untuk memilih siapa di antara 2 orang ini yang layak untuk menerima tugas kerasulan mengganti Yudas, semua orang yang ada di situ termasuk murid-murid Tuhan Yesus berdoa. Mereka berdoa dan membuang undi. Melalui doa mereka meminta kepada Tuhan agar Tuhan yang memilih di antara Yusuf dan Matias yang akan menjadi pengganti Yudas. Setelah mereka selesai berdoa, mereka memilih Matias untuk menjadi pengganti Yudas. Ya, Matias masuk dalam hitungan 12 rasul. Adik-adik yang mau kita lihat dari sini, doa itu adalah hal yang sangat penting. Tuhan ingin sekali, senang sekali, bahkan bahagia sekali saat Tuhan mendengar doa kita. Di awal Kakak Dina bilang kalau doa itu adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap hal yang kita kehendaki, untuk setiap hal yang hendak kita lakukan adalah hal yang baik. Membuat kita dapat melakukan rencana kita dengan baik. Tuhan senang agar kita selalu berdoa. Tuhan senang mendengar doa-doa kita. Jadi adik-adik,
berdoa adalah hal yang terbaik yang Tuhan inginkan kita anak-anaknya lakukan. Karena itu kita harus selalu rajin berdoa, harus selalu bertekun di dalam doa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan barusan terambil dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-15, Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26. Kita akan membacanya dari ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26 ya. Semuanya buka Alkitabnya. Kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Yang judulnya adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Kita baca ayat 23 sampai ayat yang 26. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan tadi? Nah, berarti adik-adik tuh kita harus apa sih Kak dari cerita tadi Kak? Harus rajin berdoa. Harus rajin berdoa. Ya, Oke, seperti lagu yang akan kita nyanyiin adik-adik. Saya senang berdoa, bangkit berdiri. Ini semua. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Nah, persembahannya dikumpulkan ke orang tuanya dulu ya. Nanti orang tuanya yang akan membawakan ke gereja di setiap hari Minggu. Untuk mengiringi persembahan kita, ada nas persembahan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9a. Berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat dan kita juga mau mendoakan persembahan kita yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Bantu kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengarkan ini ya Tuhan, tidak berlalu saja dalam pendengaran kami, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong agar kami selalu rajin berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui doa, kami sedang berbicara kepada Engkau dan Tuhan mendengarkan kata-kata kami, permintaan kami melalui doa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang baik yang Kau berikan melalui firman-Mu. Kami juga Tuhan sudah memberikan korban syukur kami berupa persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan untuk dapat digunakan di ladang pelayanan-Mu di sekolah minggu ya Tuhan. Dan yang masih ada pada kami, pada kedua orang tua kami, Tuhan berkati untuk dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka mendidik kami, di dalam mereka mengajarkan kami akan firman Tuhan, di dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka. Berikan kesabarannya Tuhan di dalam menjaga kami dan mendidik kami. Biarlah kami juga anak-anak-Mu Tuhan selalu dengar-dengaran akan kedua orang tua kami ya Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kedua orang tua kami yang bekerja di dalam melakukan segala aktivitas, rencana, bahkan hal-hal yang akan dilakukan esok dan seterusnya. Tuhan tetap berkati agar semua hal yang dilakukan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, di dalam segala aktivitas mereka, di dalam tanggung jawab mereka, rencana mereka, keluarga mereka. Tuhan Yesus berkati juga agar mereka juga dapat menjalani kehidupan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan selalu menjadi pelayan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, biarlah kami semua dapat hidup dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita puji nama Tuhan lagi dengan bernyanyi lagu Bapa Antarlah Kami. Bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik,
Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Nah, adik-adik, di minggu depan kita akan kembali lagi ya Kak Dina, tetap dengan ibadah streaming. Nah, jangan lupa adik-adik di rumah tetap memakai masker dan rajin mencuci tangan dan juga makan makanan yang sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati, dah.